Kisah pengubur ribuan mayat tsunami Aceh tahun 2004. Bapak Muhammad Kasim hanya seorang warga biasa ketika bencana gempa dan tsunami melanda Aceh pada Minggu 26 Desember 2004. Ketika gelombang tsunami menewaskan lebih dari 200.000 jiwa, pria 68 tahun itu berada di rumahnya di Desa Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Aceh. Rumah Bapak Kasim berada jauh dari garis pantai. Kala itu, dia hanya merasakan guncangan gempa yang sangat kuat, namun terhindar dari air laut yang mengamuk setelahnya. Setelah gempa, Bapak Kasim bingung tidak karuan ketika melihat banyak orang terluka dengan bermacam rupa diboyong ke kantor Palang Merah Indonesia atau PMI, Lambaro, Aceh Besar. Tapi pagi itu, ia dikejutkan dengan kedatangan ratusan orang yang terluka parah dari kota Banda Aceh, dievakuasi ke PMI Lambaro. Belakangan, bukan hanya orang terluka, melainkan turut disusuli jenazah orang-orang yang menjadi korban tsunami. Hari itu, Kasim menunda rencana ngopi bersama temannya. Meski hari libur, sebagian temannya yang bekerja di kantor kecamatan dan PMI saat itu disibukkan dengan keadaan genting yang tak pernah terbayang sebelumnya. Melihat temannya menolong korban tsunami di PMI Lambaro, Kasim turut membantu. 2 hari setelah tsunami, pada Selasa 28 Desember 2004, korban yang meninggal akibat gempa dan tsunami semakin bertambah, dan jenazah mulai menumpuk di kantor PMI Lambaro. Ditambah banyak korban luka yang hilang nyawa, kondisi saat itu serba darurat. Petugas sempat kebingungan untuk menguburkan ribuan jenazah korban tsunami tersebut. Sekitar 100 meter dari kantor PMI, di Desa Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, ketika itu terdapat lahan kosong milik negara di bawah pemerintah Aceh Besar. Tanah itu kemudian disepakati menjadi lokasi pemakaman ribuan korban tsunami. Ketika lokasi sudah tersedia, ada satu kendala dalam proses penguburannya, yaitu petugas yang mengubur. Saat itu, Camat Ingin Jaya dan pekerja di kantor PMI Lambaro minta tolong kepada Muhammad Kasim yang juga teman ngopi. Kasim tak menolak, ia menerima tawaran itu. Penggalian kubur dimulai Selasa itu juga dengan menggunakan 2 alat berat. Penggalian liang pertama dilakukan pada sebuah titik yang jika dilihat sekarang berada persis di bagian tengah areal makam seluas 2 hektar itu. Lubang digali sedalam 7 meter dengan lebar yang sama. Kedalaman liang kubur saat itu bukan diukur dengan meteran, melainkan warna tanah yang agak kehitaman berlumpur menjadi batasan. Setelah satu liang itu telah digali, yang pertama dikubur adalah sekitar 1.000 mayat yang telah menumpuk selama 2 hari di kantor PMI Lambaro. Mayat-mayat itu dibalut plastik kantong jenazah, lalu diangkut menggunakan sejumlah mobil dan truk. Setiba di samping liang lahat, mobil dalam truk mengangkat tinggi-tinggi bagian belakangnya. Jenazah-jenazah itu lalu ditumpahkan ke kuburan. Jangan bayangkan penguburan itu dilakukan seperti pemakaman mayat pada umumnya. Penguburan dalam suasana darurat itu dilakukan tanpa proses doa-doa dan yang lain semacamnya. Lubang itu terus ditimbun dengan mayat hingga tersisa kedalaman sekitar 1 meter. Lalu alat berat kembali bekerja, menimbun sisanya dengan tanah. Satu lubang itu terisi ribuan mayat, paling sedikit 1.000 orang. Setelah satu lubang berhasil ditimbun, baru giliran alat berat menggali lubang yang lain di sampingnya. Lubang digali tidak bebarengan, melainkan ketika satu lubang sudah penuh baru digali yang lain, kata Bapak Kasim. Tugas Bapak Kasim saat itu persis mengurus semua penguburan di makam itu. Ia yang menentukan di titik mana lubang penggalian selanjutnya. Menurut Bapak Kasim, kala itu tidak ada orang lain yang mau bertugas seperti itu. Bukannya tidak mau, tapi saat itu tidak ada orang yang tega melihat manusia dikuburkan seperti itu, ujar Bapak Kasim. Lantas, mengapa Bapak Kasim berani saat itu? Dan Bapak Kasim mengatakan, saya bukan berani, tapi ketika itu
hati nurani saya seperti sudah ditutup sama Allah. Jadi, ketika mengubur ribuan jenazah, saya merasa biasa saja. Rasa sayang itu tidak ada lagi, tuturnya. Dalam satu hari, Bapak Kasim menguburkan sekitar 1.000 hingga 3.000 mayat korban tsunami. Ia bertugas dari pagi hingga malam hari. Proses itu dilakoninya selama 3 bulan, hingga kuburan massal korban tsunami Aceh di Siron itu menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sedikitnya 46.718 korban yang tercatat.